Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Dwi Junain, NIM 27 dari Prodi Manajemen dari kelas Manajemen Pemasaran A. Menjawab pertanyaan Pak Adit soal nomor 1. Nah, kalau menurut saya pemasaran itu sendiri itu sangat diperlukan untuk mempertahankan nama dari perusahaan tersebut. Walaupun nama tersebut sudah memiliki citra yang baik, memiliki kasta yang tinggi terhadap pesaingnya, akan tetapi pemasaran sangat diperlukan karena seiring perubahannya waktu, seiringnya kemajuan teknologi, pasar itu akan terus berubah. Kebutuhan manusia juga akan berubah, termasuk pola-pola pikir dari manusia tersebut. Nah, selain itu, jika kita tidak melakukan namanya pemasaran, strategi pemasaran, pesaing-pesaing kita itu akan terus berusaha untuk menjatuhkan kita untuk selangkah lebih unggul di atas kita. Nah, yang ketiga yaitu pemasaran membuat roda bisnis akan tetap berputar karena dengan pemasaran kita bisa juga menambah konsumen baru untuk masuk ke menyukai dari produk kita. Terus menjawab pertanyaan yang B. Nah, penjualan sendiri itu yaitu memegang peranan yang sangat penting bagi perusahaan agar produk yang dihasilkan itu dapat terjual dan memberikan penghasilan untuk perusahaan. Nah, dengan tingkat penjualan yang tinggi, perusahaan dapat meraih keuntungan yang optimal, di mana keuntungan dan kepuasan pelanggan tersebut itu merupakan ukuran penilaian dari keberhasilan suatu perusahaan untuk berlangsung hidup perusahaan tersebut. Nah, sebenarnya penjualan ini sendiri yaitu implementasi dari pemasaran tadi. Nah, dengan adanya pemasaran, dengan kita membuat strategi pemasaran terus, nah, walaupun perusahaan kita sudah tinggi, kita harus tetap membuat strategi pemasaran untuk lebih menyebarluaskanlah produk kita seperti itu, supaya pesaing-pesaing kita itu tidak bisa unggul satu langkah di atas kita. Terima kasih. Sebelum masuk ke pembahasan, di sini saya akan memaparkan di mana citra negatif mobil Cina itu saat masuk ke Indonesia. Nah, diawali dari yang pertama yaitu kualitasnya itu yang kurang bagus. Nah, bisa dilihat dari sejarah mobil Cina pertama yang masuk Indonesia di awal tahun 90-an. Saat itu Beijing Jeep ke Indonesia sebagai mobil Jeep hibah dari pemerintahan Cina. Tapi saking buruknya kualitas mobil tersebut, banyak mobil yang rusak dan terbengkalai. Yang kedua yaitu fitur yang terbatas dan asal-asalan. Ya, jarang ada mobil Cina itu pada masa itu memiliki fitur hiburan, kenyamanan, dan keamanan yang memadai. Yang ketiga yaitu tidak ada layanan purna jual. Nah, layanan purna jual yang buruk juga ikut ambil dalam membuat mobil yang berasal dari Cina itu memiliki kesan yang negatif. Nah, bayangkan saja nih, jika mobil rusak di Indonesia itu garansi dan tempat servisnya itu tidak ada. Nah, lalu bagaimana gitu? Nah, untuk strateginya sendiri, pertama dari mobil Cina tersebut dia harus memperbaiki dari kualitas dari mobilnya tersebut. Yang pertama dia bisa menggunakan mobil yang memiliki kualitas bagus akan tetapi harga murah, serta disertai dengan garansi yang bisa mungkin 7 tahunan lah gitu. Selain itu kan fitur-fitur modern dan canggih itu sangat diperlukan pada era sekarang ini, apalagi dengan harga yang murah, otomatis kan memiliki nilai yang lebih untuk masuk di Indonesia karena orang Indonesia sendiri sangat menyukai dengan harga yang murah akan tetapi memiliki kualitas yang bagus. Menjawab pertanyaan Pak Adit soal nomor 3 yaitu mengenai marketing intelligence. Nah, marketing intelligence ini sendiri adalah sebuah strategi yang dapat dilakukan oleh semua perusahaan maupun UMKM untuk mendapatkan informasi. Informasi itu bisa dikumpulkan dengan pengumpulan data dan analisis pasar yang sesuai dengan keadaan pasar saat ini untuk mendapatkan sebuah peluang memasukkan brandnya ke daerah tertentu maupun ke segmen-segmen tertentu. Nah, contohnya yaitu pada Realme. Realme sendiri itu mengeluarkan tipe C11 yang memiliki kapasitas baterai 5000 mAh, di mana itu sangat
kuat sekali untuk bermain game online. Nah, Realme itu memanfaatkan pada kasus 2016-an lalu, di mana pada kasus 2016-an yang lalu itu booming sekali namanya game online, yaitu dari eh, ML, Mobile Legends, PUBG dan lain-lain, dan banyak sekali diadakan turnamen. Nah, dia melihat peluang di situ, dia mengeluarkan HP dengan tipe baterai yang besar sehingga bisa digunakan untuk bermain game online dengan cukup lama tanpa harus mengecas terlebih dahulu. Nah, di sini dia ingin menyaingi yaitu Vivo. Vivo sendiri itu pada zaman 2016 lalu itu dia sangat bagus sekali dari segi kameranya, sehingga banyak pemuda sangat tertarik untuk membeli Vivo. Nah, pada keadaan tersebut dia memanfaatkan kasus 2016 lalu yaitu dengan boomingnya game online, sehingga dia bisa mengenalkan produknya ke dalam Indonesia dan membuat citra dari Realme sendiri itu bisa tertanam di benak pada konsumennya. Terima kasih. Menjawab pertanyaan Pak Adit soal nomor 4, yaitu mengenai pentingnya riset pemasaran. Kalau menurut saya riset pemasaran itu sangat penting sekali untuk mengidentifikasi peluang pasar baru untuk produk yang sudah ada maupun produk baru. Nah, riset ini akan memberikan informasi tentang pangsa pasar, sifat persaingan, tingkat kepuasan pelanggan, terus kinerja penjualan dan saluran distribusi. Nah, di sini saya akan mengambil contoh yaitu Mi Bong B A3. Nah, Mi Bong B A3 sendiri itu dia ingin mengeluarkan menu baru, ya menu mie tapi baru dengan dengan model yang baru, dengan cita rasa yang baru. Nah, dia itu melakukan demo, yaitu dengan cara menyuruh pelanggannya itu mencicipinya, lalu setelah mencicipi dia akan memberikan sebuah kuesioner sehingga dia mengetahui kepuasan dari pelanggannya tersebut. Nah, selanjutnya setelah dia melakukan dia akan melakukan introspeksi apa yang kurang dari menunya tersebut, dari cita rasanya, dari komposisi dan lain-lain, sehingga dia menemukan cita rasa yang benar-benar disukai oleh konsumennya, sehingga konsumennya itu akan tetap datang di situ, di tempatnya. Menjawab pertanyaan Pak Adit soal nomor 5. Nah, di sini saya akan menyentuhkan yaitu UMKM Welut Cemplon. Nah, di mana dia itu membuat kuesioner maupun kotak kritikan untuk mengetahui survei kepuasan pelanggan atas menu welutnya, apakah pelayanannya itu kurang baik atau menunya itu kurang enak ataupun gimana yang pokoknya yang kurang dari dalam situ, dari usaha situ. Dia itu meminta kritikan dari konsumennya untuk mengetahui kepuasan dari pelanggan tersebut. Terima kasih. Sebelum saya menjelaskan STP-nya, di sini usaha saya sendiri yaitu Bangkok Cak Jun. Nah, Bangkok Cak Jun itu yaitu peternakan ayam Bangkok yang bersertifikat resmi Trah asli dari Thailand. Nah, untuk segmentasinya sendiri yaitu saya menggunakan segmentasi demografi, yaitu penyesuaian tempat. Nah, di sini berhubung saya di desa tinggalnya yang jauh dari kota, bahkan sinyal yang nggak ada, itu saya mensegmenkan yaitu orang-orang pedesaan yang suka bermain ayam, sekitar umur dari 19 ke atasan lah. Terus dari targetingnya ini sendiri saya menargetkan kepada botoh-botoh yang biasa itu suka mengoleksi ayam yang hanya digunakan untuk hiasan, ayam Bangkok yang digunakan untuk hiasan di rumah seperti ayam ekor lidi dan lain-lain. Terus yang kedua saya menyasar kepada botoh-botoh yang suka bermain ayam aduan dan juga untuk orang-orang yang awam baru mengenal ayam Bangkok di situ. Terus untuk positioningnya sendiri, saya memposisikan di sini sebagai pengusaha yang misalnya itu di atas dari tengah-tengah, di mana saya memiliki embel-embel sertifikat Trah asli dari Thailand dengan mengimport indukan maupun ayahnya jagonya itu dari Thailand asli, sehingga sudah dijamin Trahnya itu asli dengan gaya bertarung maupun keindahan postur tubuh dari tulangan dan lain-lain itu sangat bagus dan sangat dibutuhkan untuk mereka-mereka, sehingga mereka itu tidak bingung dengan harga, tidak memikirkan harga untuk membeli karena itu sudah asli dari sananya
tidak berbau-bau campuran gitu dengan ayam. Misalnya kan ada ayam yang dicampur antara ayam kampung dengan ayam Bangkok gitu. Terus dari analisis SWOT-nya sendiri saya akan menganalisis dari kelebihan saya, dari kelebihan keterangan saya, terus analisis dari kelemahan dari perusahaan saya, yaitu misalnya harganya mungkin yang terlalu tinggi, bagaimana saya merendahkan harga saya tetapi tidak mengurangi kualitas saya. Terus ancaman-ancaman dari luar dan lain-lain. Menjawab pertanyaan Pak Ati soal nomor 7. Nah, untuk menanamkan brand equity sendiri itu di sini saya memiliki cara, yaitu pertama, saya menggunakan embel-embel sertifikat dari indukan tadi, ayam Bangkok tadi yang saya import dari Thailand, yaitu indukan asli, sehingga untuk kualitasnya itu sudah terjamin. Yang kedua, saya akan sering-sering melihat, mendatangi yang namanya sambung ayam yang legal, yang bukan ilegal dengan yang biasanya judi itu. Nah, selanjutnya di situ saya bisa mengenalkan ayam saya. Oh, ayam saya ini memiliki sertifikat seperti ini dan memiliki prestasi seperti ini juga. Nah, untuk tulangannya itu sudah bagus dari lain-lain. Pokoknya saya akan menampilkan kelebihan-kelebihan saya dan akan mengikuti lomba turnamen tersebut. Nah, otomatis jika saya bisa menang maupun tidak usah menang lah, tapi dengan melihatkan kualitas ayam saya di situ, otomatis foto-foto itu akan melirik saya dan mereka akan bertanya kepada saya, oh gini. Nah, di situ kesempatan saya untuk masuk, untuk mempengaruhi konsumen saya tersebut.